Sorotan lainnya, Saudara, Israel pada hari Rabu meningkatkan serangannya di jalur Gaza, menargetkan gedung bertingkat tinggi ketika roket militan Gaza dari Palestina menghujani hampir tanpa henti di beberapa bagian di Israel. Bangunan berlantai 9 ini adalah apartemen hunian, kantor perusahaan produksi medis, dan klinik gigi. Serangan didahului oleh tembakan roket peringatan dari pesawat tidak berawak. Tak lama kemudian, jet-jet Israel menghantam gedung itu lagi. Bangunan itu rusak berat, tapi tidak ada kabar tentang korban jiwa. Dan ini menandai pertempuran terberat dan terbesar antara Israel dan Palestina sejak 2014. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Selasa berjanji memperluas serangan, sementara militan Gaza melepaskan rentetan roket ke arah Tel Aviv yang padat penduduk. 150 warga Israel berbaris melalui Yerusalem Tengah pada Selasa malam menuntut diakhirinya siklus kekerasan yang telah menewaskan sejumlah militan dan warga sipil di Gaza serta 3 warga Israel. Pengunjuk rasa membawa spanduk yang menyerukan berakhirnya atau diakhirinya eskalasi kekerasan dan meneriakkan, "Kami tidak ingin perang lagi." Mereka meminta kedua belah pihak yang bertikai, baik Israel maupun kelompok Hamas, menghentikan kekerasan dan berunding. Aksi damai ini justru mendapat cemoohan dari sejumlah warga Israel lainnya yang pro tindakan pemerintah. Konfrontasi antara Israel dan Hamas yang dipicu ketegangan berminggu-minggu di Yerusalem meningkat hari Selasa ketika Israel melancarkan serangan udara baru di Gaza. Sementara kelompok Hamas menyerang Israel dengan ratusan roket. Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan Israel terhadap warga Palestina seiring dengan ketegangan di Yerusalem pasca kekerasan yang terjadi di Masjidil Aqsa. Terakhir, serangan udara yang dilakukan Israel juga mengakibatkan sedikitnya 24 warga Palestina tewas. 9 diantaranya adalah anak-anak. Sementara 2 warga Israel juga tewas akibat serangan roket Hamas. Indonesia menganggap tindakan yang dilakukan Israel adalah pelanggaran. Indonesia mendesak segera dihentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Terhadap warga sipil Palestina di wilayah Al-Aqsa yang mengakibatkan ratusan korban luka-luka. Tindakan ini sangat melukai perasaan umat Islam di bulan Ramadan. Pemerintah juga mengutuk pengusiran yang dilakukan terhadap warga Palestina yang telah tinggal di kawasan Sheikh Jarrah sejak puluhan tahun yang lalu. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan yang mengutuk tindakan pendudukan Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga meminta dunia internasional bekerja sama membantu Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina. Menlu meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas atas tindakan Israel dan mengusulkan kepada Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI untuk melakukan pertemuan khusus membahas konflik yang terjadi di Palestina. Negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut. Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini. Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan pernyataan sikapnya pada Senin lalu yang mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan Israel. Kami kutip dari situs presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terus dilakukan Israel.
Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.